Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati Muhammadin wasilati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita sebagai hamba yang tidak pernah luput dari nikmat Allah sedikit pun, kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena semua urusan kita Allah yang menanggungnya. Dan inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk bertakwa. Allah merintah kita ibadah bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan manusia itu sendiri. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyud'imun. Maka Allah Ta'ala menciptakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kita kepada Allah bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Karena Allah mengatakan ma uridu minhum mir rizkin. Saya memerintahkan manusia bukan minta sesuatu. Wa ma uridu ayyud'imun, dan bukanlah Allah minta sesuatu kepada kita, minta makan kepada kita. Inilah kebaikan Allah Ta'ala kaum muslimin, yang tidak ada makhluk yang bisa menandingi kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Yang kufur diberi nikmat juga, yang muslim juga mendapatkan petunjuk. Tapi Allah akan menghukum orang-orang yang kafir karena mereka menolak ibadah kepada Allah. Maka Allah akan beri kenikmatan berupa surga kepada orang beriman yang melaksanakan perintahnya, meninggalkan pula larangannya. Inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Kita sebagai orang muslim bagaimana menjadi orang yang baik. Selanjutnya kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita ini bukan maksudnya Allah butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Ini yang harus kita fahami sebagai kita kaum muslimin, supaya kita tidak keliru di dalam masalah memahami hal ini. Selanjutnya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, mintalah kamu tolong kepada Allah. Karena ini adalah ayat yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Fatihah yang menjadi kewajiban kita membacanya pada waktu salat. Kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, dan kepadamu Allah yang kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kita sekali lagi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadah kamu dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan ini karena Allah yang menciptakan dirimu. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kalian kaum muslim menjadi orang takwa. Allah merintahkan kita kaum muslim itu bukan kebutuhan Allah. Sekali lagi, bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita sendiri. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Tidak ada orang yang bisa minta pahalanya orang beramal soleh. Dan tidak ada orang bisa mencuri pahalanya amal soleh. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Ini supaya kita semangat mengerjakan perintah Allah, karena untuk kita. Dan supaya kita menjauhi larangan Allah, karena bahayanya juga menimpa kepada kita. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang melakukan dosa maka Allah akan menghukumnya. Siapa yang melakukan amal yang baik maka Allah akan menggandakan pahala kita minimalnya 10 sampai 700. Inilah kebaikan Allah kepada kita semuanya. Kemudian juga Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga Anda dengan melaksanakan perintah meninggalkan larangan ini menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surganya. Selanjutnya kaum muslim, amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah. Ada contoh dari Allah, ada larangan dari Allah. Maka Allah menguji kita supaya kita beramal soleh. Man amila salihan fali nafsihi, karena amal soleh kita yang beruntung, bukan Allah Ta'ala butuh kita. Wa man asa'a fa'aliha. Barang siapa melakukan dosa maka kembali kepada dirinya. Bahkan Allah Ta'ala tidak mendaki hambanya ini berbuat zalim, tetapi Allah mendaki hambanya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kaum muslimin, orang beramal soleh bukan untuk orang lain. Kalau kita beramal soleh maka keluarga kita tidak beramal soleh tidak mendapat sesuatu. Bayangkan Rasulullah SAW juga punya keluarga, tapi beliau Allah Ta'ala beri hidayah kepada keluarganya, termasuk istrinya dan juga anaknya. Tapi orang kafir yang mengingkari yaitu agama Islam maka Allah Ta'ala akan menghukumnya. Itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Selanjutnya dalam surat yaitu Fussilat dijelaskan man amila salihan fali nafsi.
Orang beramal saleh untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Orang melakukan dosa kembali dosanya kembali pada dirinya. Dan juga wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak menzalimi hambanya. Ini disebutkan dalam surah Fussilat yaitu ayat 41. Dan juga keutamaan yang lain kaum muslimin, kita umat Islam dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena keislamannya, karena melaksanakan perintahnya, karena meninggalkan larangannya. Bagaimana kita menjadi orang muslim, orang bermanfaat untuk yang lain. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengikutinya. Ini keutamaan kaum muslimin. Upayakan kita punya ilmu, menasihati keluarga kita, istri kita, anak kita, bahkan juga menasihati tetangga. Karena Allah mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan tolong menolong di dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Inilah keutamaan kaum muslimin. Maka Allah menjadikan umat yang banyak di dunia ini adalah orang muslim. Dan orang muslim adalah orang yang aman. Dan orang selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Diampuni dosanya ketika kita salah. Maka itulah kebaikan Allah untuk kita semuanya. Karena Allah Ta'ala Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Oleh karena itu kaum muslimin tidak boleh kita menyesal karena perbuatan dosa kita yang banyak. Perlu kita muraqabatullah. Perlu kita menjadi orang yang baik sehingga Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat oleh Allah Ta'ala pada akhirnya, bukan awalnya. Innamal a'malu bil khawatim. Makanya kita harus menjaga keimanan kita. Walaupun banyak fitnah, harus menjaga tauhid kita, harus menjaga ibadah kita. Karena Allah menilai kita dari si ibadah. Allah tidak menilai kita dari gemuk dan kurusnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat penampilan kita, tidak boleh melihat wanita dan laki-laki, karena itu Allah menciptakan. Tetapi Allah melihat amal kita. Jika amal kita baik walaupun kita miskin, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita dan menggandakan amal kita. Demikian juga orang-orang yang lainnya. Maka Allah Ta'ala tidak memuliakan orang yang kafir karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala menjelaskan, sedangkan maksiat perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan Allah menghukumnya orang maksiat karena dosa mereka. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menyampaikan yang hak, menyampaikan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, dan melarang juga melarang larangan Allah Ta'ala. Maka kita hendaknya menjadi orang illalladzina tabu, menjadi orang bertobat. Karena selagi kita masih sehat, maka Allah Ta'ala masih menerima tobatnya kita. Karena beramal yang baik menghapus tobat, menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang tobat. Maknanya tobat itu meninggalkan larangan Allah, berhenti. Itu namanya anabu ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala. Wa aslahu, dan ketika tobat mereka memperbaiki diri. Jangan sampai tobat murni kemudian kita tidak menyusul dengan amal soleh. Karena amal soleh ini akan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik ini akan menghapus dosa. Kita sholat malam, kita sholat sunnah, kita beramal soleh, itu untuk diri kita dan bisa menghapus dosa-dosa hubungan kita dengan Allah. Tetapi hubungan kita dengan manusia, maka kita hendaknya membebaskan diri tanggungan kita, seperti hutang atau yang lainnya. Nah, selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, faulaika atubu ilaihim, faulaika atubu alaihim. Itulah orang-orang diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya. Wa ana tawwabur rahim. Dan saya ini paling, ya maknanya Allah belas kasihan kepada hambanya bertobat dan menerima tobat hambanya. Oleh karena itu kaum muslimin siapapun yang bersalah, hendaknya segera anabu ilallah, kembali kepada Allah dengan tidak mengulangi lagi. Dan ini adalah amalan-amalan yang Allah sukai pada orang yang tobat. Kemudian juga berikutnya, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapapun yang beramal kejahatan, Allah Ta'ala tidak menghukum kecuali setimpal kejahatan itu.
Ini kebaikan Allah Ta'ala terhadap hambanya yang berbuat dosa. Masih ada kesempatan waktu untuk beristirahat. Kecuali ada hak manusia, maka kita harus mengembalikan hak manusia. Seperti kita pinjam harus dikembalikan, seperti kita hutang harus membayarnya. Mana amila sayyi'atan fala yujza illa mislah. Siapa melakukan dosa maka tidak hukum kecuali setimpal dengan dosa yang ia lakukan. Man wa man amila salihan min dzakarin. Tetapi barang siapa orang beramal soleh banyak sekali melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, menjauhkan perkara subhat, menjauhkan perkara yang tidak ada gunanya. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Paling banyak manusia itu meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak ada maksudnya. Kita ngobrol kaum muslimin di masjid, lebih bagus kita diam, membaca ayat, berzikir kepada Allah. Karena masjid tempatnya kita, malaikat-malaikat akan mencatat kita. Karena masjid adalah rumah Allah, rumah yang dibuat oleh Allah Ta'ala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min dzakarina aw unsah, baik mereka itu laki-laki atau perempuan. Ini Allah Ta'ala tidak membedakan jenis manusia. Siapa yang beramal soleh maka Allah akan menggandakan pahalanya. Siapa laki-laki yang berbuat dosa maka Allah akan menghukumnya. Ini kebaikan Allah Ta'ala. Allah tidak menilai kita laki-laki dan wanitanya, tetapi menilai amal. Man ja'a bil hasanati, siapa melakukan kebaikan falahu mislu ajriha, maka dia mendapatkan pahala semisalnya. Wa huwa mu'min, dengan syarat kalau dia ini beriman. Fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bi ghairi hisab. Maka orang beramal soleh dia dan juga mengikuti sunnah beliau, meninggalkan yang haram, maka Allah Ta'ala akan memasukkan surga dengan tanpa hisab. Ini kebaikan orang mukmin. Dan Allah tidak melihat kita miskin, kaya, sakit atau sehatnya, tapi melihat amal. Man amila sholihan, siapa yang beramal soleh falahu mislu ajrihi, maka Allah akan menggandakan pahala. Selanjutnya kaum muslim, kemudian juga Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya. Man ja'a bil hasanati, siapa yang berbuat baik satu kebaikan, falahu mislu ajriha, falahu asru amsaliyah, maka Allah akan menggandakan 10. Kita salat sekali digandakan oleh Allah 10. Salat malam kita 1 rakaat digandakan seperti 10. Ini kebenaran atau keuntungan orang yang melakukan amal soleh. Wa man jaa bis sayyiati, siapa melakukan dosa maka Allah Ta'ala akan menghukum 1 kali dosa itu. Fala yujza illa mislaha, maka Allah Ta'ala tidak akan menghukumnya kecuali setimpal itu. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dianiaya oleh Allah. Itu surat Al-An'am, yaitu ayat 42. Begitulah kaum muslimin khutbah yang pertama, yang menjadi penjelasan kesimpulannya kita hendaknya beramal soleh. Amal soleh ini akan dinilai oleh Allah kalau kita punya ilmu. Karena man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Karena siapa yang beramal tapi tidak ada tuntunan dari beliau maka tertolak. Kewajiban ilmu untuk kaum muslimin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, maka menuntut ilmu wajib untuk setiap kaum muslimin. Tidak alasan kita tidak punya ilmu kecuali orang yang gila, kecuali orang yang berubah akalnya, karena orang berubah akalnya tidak, yaitu mendapatkan tanggungan dari Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Kemudian kaum muslimin, amal soleh ini banyak macamnya. Siapapun orang bisa beramal soleh, karena amal soleh dimudahkan oleh Allah. At-tinu yusrun, agama itu mudah. Bayangkan kita tidak mampu soleh dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk boleh berbaring. Orang miskin tidak bisa berinfak, maka dia mendoakan orang-orang berinfak, mendoakan pula orang-orang yang baik kepada dirinya. Maka termasuk birrul walidain. Ini termasuk wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Ini termasuk amal hasanat yang baik. Oleh karena Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada kita kecuali berbuat baik kepada kedua orang tua.
wa bil walidaini ihsana. Pertama wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kan itu haknya Allah. Hak orang tua bagaimana kita sebagai anak berbuat baik kepada orang tua. Karena tidak ada orang tua yang membenci, tidak ada orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya. Inilah kebaikan dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala limpahkan kepada orang tua untuk bisa mendidik anaknya. Yang nomor 2, mendidik anak atau mendidik tetangga. Bisa kita menasihati tetangga dan juga kita bisa menasihati yaitu orang tua kita dengan lembut. Dan juga kita bisa menasihati istri kita dengan lembut pula. Dan juga ad-dinu an-nasihah, karena din ini isinya adalah nasihat. Maka apabila kita dinasihati maka hendaknya kita bersenang hati. Karena ibaratkan orang kecelakaan di jalan ada yang menolong maka dia senang. Bagaimana dengan nasihat yang untuk manfaat untuk dunia kita dan manfaat untuk akhirat kita. Demikian juga kita harus yaitu mendidik anak kita. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak pasti Allah Ta'ala menjadikan dia fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi. Dua orang tuanya menjadikan sebab Yahudi. Makanya kita kaum muslimin perlunya kita mendidik anak kita. Karena anak yang kita didik maka akan mendoakan kepada orang tuanya. Dan akan berterima kasih kepada orang tuanya. Perlu kita bersabar, namanya anak kurang akalnya. Dia masih kecil maka perlu kita yaitu berlembut, jangan sampai dicambuk, tidak boleh. Fala tadribu, jangan kamu memukul terutama wajahnya. Ini kadang kalau orang tidak punya ilmu mereka tidak tahu kalau dirinya pernah menjadi kecil merepotkan orang tua. Dan inilah yang harus kita fahami. Kemudian juga perlunya kita menanggung maisha mereka, terutama anak yatim. Ana wa kafil yatim fil jannah, subhanallah. Ana wa kafil yatim, saya dan samanya beliau dan orang yang menanggung yaitu hidupnya anak yatim maka dimasukkan dalam surga. Anak yatim maknanya anak yang ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya sedangkan dia belum balik, itu anak yatim. Tapi kalau ditinggal yaitu ditinggal ibunya tidaklah namanya anak yatim karena orang tuanya ayahnya bisa merawat dan juga bisa menafkainya. Itulah kaum muslimin yang perlu kita fahami. Kemudian juga Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, abghuni adzu'afa, subhanallah. Abghuni adzu'afa, cari orang-orang miskin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencari orang miskin. Fa innakum turzaquna, sesungguhnya kamu mendapatkan rezeki bidu'afaikum, karena menolong orang-orang miskin. Orang miskin kaum muslimin, terutama orang yang punya ilmu, mereka malu dan mereka selalu mendoakan orang yang memberi. Perlunya kita sekarang hidup kita lain dengan 30 tahun yang lalu. Kalau Allah Ta'ala kita dilimpahkan harta yang banyak. Harta yang banyaknya akan bermanfaat kalau kita gunakan untuk mengurusi keluarga kita. Untuk memenuhi kebutuhan kita dan anak kita. Dan juga keluarga atau kerabat yang layak untuk kita bantu. Kemudian juga akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunia aku ini anak-anak yang soleh. Kemudian juga Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.